materi ini wajib dimengerti oleh bagian operasional produksi ya, entah itu produksi itu sendiri, QA QC, bahkan engineering utility. Lot dan batch dalam proses produksi dalam jumlah yang besar, proses pembuatan makanan minuman di pabrik ya, akan membantu pekerjaan mulai dari efisiensi waktu hingga menghasilkan produk yang berkualitas. Serta lot dan batch ini berkaitan erat dengan kode produksi yang biasanya kita lihat ada di kemasan produk makanan atau minuman. Ada yang menuliskannya expired date atau kadaluarsa, ada juga yang best before. Yang pasti kode-kode ini unik ya penulisannya. Karena materi ini sangat penting, jadi tolong jangan di skip. Oke, kalau di investasi saham, satu lot sama dengan 100 lembar saham. Kalau di industri pengolahan, apakah bisa satu lot itu dikatakan 100 batch atau 50 batch, 30 batch, dan seterusnya? Bisa, tergantung dari kapasitas yang dimiliki atau kapasitas mesin yang dimiliki oleh industri tersebut. Tidak ada aturan baku ya terkait satu lot berapa batch. Yang pasti dia bisa menunjukkan suatu identitas dari produk tersebut saat diproduksi. Dua istilah ini sama-sama menunjukkan jumlah yang banyak, namun secara umum untuk yang lot, untuk yang batch banyak namun berulang. Pada video sebelumnya dijelaskan satu lot sama dengan satu siklus atau sekali masak. Nah, pada kasus ini yaitu pembuatan produk jamu, hasil akhirnya 100 mili. Karena kapasitas panci yang saya gunakan yaitu 200 mili. Jadi bahan awal masuk itu 200 mili, kemudian diproses, diekstrak ya, menjadi hasil akhirnya yaitu 100 mili setiap kali masaknya. Nah, ini saya katakan satu batch. Namun kali ini saya mempunyai target yaitu 1400 mili atau 1,4 liter. Kemudian dari total volume 1,4 liter ini saya namakan satu lot. Jadi saya perlu masak 7 kali lipat dari awalnya. Jadi 7 ini bisa saya sebut dengan 7 batch. Saya coba contoh yang lain. Jadi ada satu gerbong kereta api isinya 50 kursi. Nah, satu gerbongnya ini itu saya namakan satu batch. Nah, sekali jalan kereta api itu ada 7 gerbong. Nah, ini berarti ada 7 batch. Tapi tetap setiap lorong itu isinya 50 kursi. Jadi sekali jalan kereta api itu membawa 7 gerbong, membawa 7 batch. Sekali jalan ini namanya kereta apinya itu satu lot. Sekarang bagaimana hubungannya dengan kode produksi, expired date atau kadaluarsa, dan best before? Yang pertama, masa ketahanan pangan dari produk yang saya buat tadi, ya anggap saja jamu pegel melarat, yaitu 3 tahun dari proses produksinya. Nah, jika sekarang tanggal kadaluarsa atau expired date atau best before-nya 31 Februari 2030, maka kita tarik 3 tahun ke belakang, yaitu tanggal 31 Februari 2027. Itu tanggal produksinya, dibuatnya tanggal segitu. Meskipun mustahil adanya ya 31 Februari itu. Kemudian kedua, sehari saya target harus produksi 1400 mili atau 1,4 liter sama dengan satu lot. Untuk sistem kerjanya 2 shift atau 16 jam. Anggaplah ada shift 1 dan 2. Shift 1 mulai jam 5 pagi sampai jam 1 siang, 7 jam kerja, 1 jam istirahat. Kemudian shift 2, jam 1 siang sampai jam 9 malam. Sama, 7 jam kerja, 1 jam istirahat. Jadi 2 shift, ada 7 jam kerjanya. Sama dengan 14 jam kerja. Nah, karena target saya sehari ini 14 atau 1400 mili, jadi bisa dikatakan 1 jamnya harus dapat 1 batch. Sekarang permasalahannya muncul. Tanggal 31 Februari tadi ternyata targetnya tidak mencapai 1400 mili. Hanya mendapat 1350 mili. Jadi kurang 50 mili. Ini kenapa? Kok bisa? Ada apa? Kemudian permasalahan kedua, hasil cek dari quality control atau QC-nya ini malah bikin melarat. Padahal ini jamu pegel melarat. Dan pas tanggal 17 Agustus 2027 ada komplain dari pasar, yaitu bau yang tidak normal, tidak seperti biasanya, tidak standar jamu pegel melaratnya.
Padahal tanggal expired date kadaluarsa atau best before-nya ini masih lama ya, 2030. Setelah dicek pada kemasan dan ditelusur, ternyata kode produksinya seperti ini, 310230-07. Artinya ini diproduksinya 3 tahun yang lalu, dari 2030 ya, yaitu tanggal 31 bulan Februari 2027. Strip ini kodenya ternyata batch nomor 7, batch 7. Nah, dari situlah dicek, ditelusur, di batch 7 tanggal sekian itu ada masalah apa. Ternyata ada masalah LPG-nya habis atau bahan bakarnya habis, sehingga proses masak kurang maksimal. Jadi akan berakibat pada hasil produksinya. Harusnya target 1400, ternyata hanya dapat 1350, karena mau nggak mau bahan bakar stok tadi atau kehabisan. Selain itu akan berakibat juga pada hasil cek standar dari QC-nya, yaitu di bawah standar. Harusnya bikin tidak melarat, tapi ternyata malah melarat. Contoh ya ini ya. Gimana? Seru? Ulangi aja kalau belum paham videonya. Jadi video-video keren seperti ini nanti akan saya kumpulkan di sini ya. Pastikan teman-teman sudah subscribe untuk bisa mengikuti video terbaru, materi terbaru dari channel ini.